Imo Survival Game. Kata-kata Oda terkait Free for All Battle Royale ini, apakah kalian sadar Oda sebelumnya pernah melakukan hal yang sama di sebuah arc lain terkait yang namanya survival game tersebut? Lalu apakah di Dressrosa? Ya, memang sangat mirip sekali dengan tema yang serupa, di mana ada keturunan bangsawan dari Doflamingo, tapi jauh sebelum itu pun Oda pernah membuat setup yang jauh lebih epic dan mengerikan pernah terjadi terkait survival game ini. Ya benar, itu adalah di Arc Skypiea. Lalu apakah mungkin nanti hanya akan tersisa 5 orang saja untuk menghadapi Imo di penghujung perang, sama seperti foreshadow yang pernah dilakukan kepada kita melalui God Enel? Saat dia menambahkan di akhir nanti hanya ada 5 orang saja yang sama pula dengan The Fake God, Aka, Enel, dan Imo melawan The Rebellion yang sepertinya pemilik tanah aslinya di case Skypiea adalah Sandia yang ingin mendapatkan kembali Sandora, dimana mungkin nanti di case terakhir adalah para Klandi selaku rakyat asli Ancient Kingdom yang akan mengambil alih tanah Mary Joyce. Dan kalau ngomong-ngomong Battle Royale, seperti game mungkin awalnya akan terdapat lingkaran yang sangat besar dan akhirnya terus mengerucut sampai sekecil ini. Nah, Garci Players di film di sini, sebelum kita membahas sesuatu yang sangat-sangat dalam lagi, pastikan kalian tonton video sampai habis ya, agar tidak ada informasi yang miss dan juga setengah-setengah. Karena One Piece itu tidak masuk akal, tapi akal bisa masuk. Nah, mari tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja wadaw. Nah, lalu jika kita kembali ke kata-kata Oda terkait Battle Royale, di mana beberapa pertarungan sudah mulai terjadi terutama di Winter Island, di Hachinosu, dan tentu saja OTW di Pulau Egghead. Kita juga tahu Battle Royale ini menjadi bahasan gamification yang cukup menarik sejak beberapa tahun terakhir, terutama dari sebuah game yang sangat-sangat epic sekali seperti PUBG, Fortnite, Apex Legends, Warzone, dan tentu saja FF. Mereka masuk ke area perang dengan squad lah atau mungkin solo yang bahasan lengkap terkait orang-orang yang sudah pernah saya bahas di video lain. Nah, tapi yang menarik dari game Battle Royale tersebut adalah terdapat area pertarungan yang semakin lama semakin mengecil agar potensi pertarungan semakin mantap, bukan? Yang mungkin jika kita asumsikan map awalnya akan seperti yang kalian lihat ini, di mana cukup luas dan terjadi setelah pasca time skip, di mana mungkin untuk case seperti Warzone daerah mengecil karena area luarnya tertutupi oleh gas beracun, di mana mungkin untuk One Piece ini akan ada hubungan dengan The Great Cleansing yang Gorosei katakan kepada Imo. Dan tentu saja hal ini juga bisa kita sebut sebagai Imo survival game yang saya katakan di awal tadi. Oh, dia ini berperan sebagai Enel yang kita tahu sebagai dewa. Di mana dulu Enel berperan untuk menghukum orang-orang dengan kemampuan petirnya yang bahkan persis dengan apa yang Imo lakukan sebelumnya saat dia mencoret Pulau Lucia, dan datanglah serangan yang sangat mirip dengan Mama Ragan dan Reigo dari God Enel. Benar, The Great Cleansing sudah dimulai. Apalagi sekarang Gorosei sudah benar-benar turun tangan melalui Saint J. Garcia Saturn yang akan datang menjemput Vegapunk alias pembunuhnya. Dimana saya pun merasa jika Gorosei ini terbentuk dari hasil akhir The Great Cleansing yang pernah terjadi sejak lama sekali, dan mereka ini kelima orang yang selamat dan akhirnya mengikuti semua perkataan tuannya, Aka Imo. Yang bukankah ini sangat mirip sekali dengan apa yang Enel lakukan di Skypiea lalu? Dia memprediksi akan ada 5 orang dan di akhir pun benar-benar ada 5 orang yang akan diajak untuk bergabung bersamanya ke Fairyford, aka Pulau Para Dewa. Mungkin dulu Imo pun sama, dan orang-orang ini adalah yang kita sebut sekarang sebagai Gorosei. Yang sangat wajar jika Gorosei terlihat sangat-sangat kuat sekali, toh yang namanya The Survivor adalah orang yang paling berhasrat untuk terus hidup, dan dalam kata lain pastinya dia sangat kuat. Lalu untuk Imo sendiri, apakah dia kuat juga? Yang seharusnya sih iya ya, karena di kasus Enel saja dia jelas lebih kuat dari kelima orang terakhir yang mereka lawan. Tapi lagi-lagi ingatkah kalian di case Enel yang ternyata dia salah memprediksikannya, karena ternyata ada orang keenam dan orang tersebut adalah musuh alami sang dewa, God's natural enemy, aka Luffy. Dimana hal ironi yang terjadi di Skypiea saat Luffy sang karet melawan Enel sang petir yang lagi-lagi menjadi natural enemy-nya, itu pula bukankah sangat pas dengan Luffy sebagai Klandi dan musuhnya sebagai Tenryubito yang juga disebut God's natural enemy oleh Corazon.
Tapi untuk orang yang keenam ini yang sangat menarik sekali, jika kita ambil tema survival, maka apakah mungkin akan ada Gorosei keenam dan namanya menjadi Roku Rosei? Mungkin ini akan nyambung dengan teori saya terkait adanya pengkhianat dari seorang Gorosei yang entah satu dari kelimanya atau jangan-jangan memang ada sei atau bintang lain yang berkhianat dan itu adalah orang keenam tersebut. Di mana bahasan lengkap tentang Gorosei tidak akan saya bahas di video ini ya, jadi pastikan untuk subscribe dan kalian bisa tonton video lainnya. Lanjut, jika kita kembali ke survival game tadi, di mana fase pertama beres dengan berakhirnya Arc Wano Kuni. Yang jika kita ambil dari map yang ada, di sini kalian melihat akan seperti lingkaran tersebut. Nah, dengan tema Battle Royale yang udah katakan, dan jika benar areanya akan terus mengerucut seperti game yang tadi kita referensikan, maka kemungkinan lingkaran-lingkaran ini akan terus makin mengecil, sampai hanya tersisa satu pulau saja. Tapi sebelum itu, kita harus lihat dulu ada beberapa pulau yang berada di area tersebut yang kita coba recap satu persatu. Di mana di lingkaran fase kedua ini, beberapa hal sudah mulai terjadi seperti Ryokyu yang berhasil menangkap Weevil di Pulau Sphinx, lalu Lau yang melawan Kurohige di Winter Island, Garp yang sedang menuju ke Hachinosu, serta Kizaru dan Gorosei Saturn yang pergi ke Pulau Egghead. Mungkin tersisa Port Chibaralta, di mana ini adalah pelabuhan yang pernah dimunculkan di novel S lalu, dan Pulau Yukiryu adalah markas dari Akagami no Shanks tersebut, yang mungkin ini akan lanjut ke plot Shanks yang akan mengincar Bartolomeo sebelumnya. Di mana di fase lingkaran yang ketiga ini sudah semakin mengecil lagi, di mana di sini tersisa The Big One saja untuk pulaunya, yaitu Elbaf, Hachinosu, dan Yukiryu. Hachinosu adalah tempat dari Kurohige yang sekarang dituju oleh Garp dan ini pasti akan menjadi big clash untuk kedepannya. Di mana di satu sisi ada Yukiryu, tempat Shanks tadi, dan apakah hanya sampai insiden Bartolomeo saja atau jangan-jangan ada plot lain yang udah persiapkan di pulau tersebut, entah mungkin dengan cross guild lah atau hal-hal yang lain. Yang ujungnya tentu seperti yang sudah kita prediksikan sejak lama, Elbaf lah yang akan menjadi the big war, the ultimate one untuk perang Battle Royale. Di mana Elbaf adalah sebuah pulau yang menyimpan banyak sekali misteri, dimulai dari suku raksasa yang sangat ditakuti oleh semua orang, bahkan pemerintahan dunia. Karena ingat, Big Mom sendiri berkata, jika bisa bekerja sama dengan Elbaf, dia sudah bisa menguasai dunia dan mengalahkan Shanks, Roger, dan sebagainya. Di sini pula ada Pangeran Loki yang kita tidak tahu akan seperti apa, serta ternyata The Library of Ohara, isi sejarah dunia yang terkubur pun disimpan di Pulau Elbaf, yang sangat-sangat ingin sekali dihilangkan oleh pemerintah dunia. Elbaf juga tidak terafiliasi dengan pemerintahan dunia kan, dimana kandidat pertamanya sudah berhasil masuk sampai ke Elbaf dan dia adalah Eustace Kid. Dimana saya cukup yakin karakter-karakter seperti Kid, Luffy, Shanks, atau mungkin Kurohige adalah orang-orang yang akan terus bertarung sampai fase terakhir Battle Royale ini. Serta jika kita ingat juga kata-kata Robin di Pulau Zou lalu terkait dia punya teman-teman yang sangat kuat yang akan menolongnya, mungkin ini akan merefer saat semua orang mengincar Nico Robin untuk bisa mentranslatekan dari poneglyph ini, tapi ada orang-orang lain yang akhirnya akan membantu Nico Robin selain tentunya bajak laut topi jerami. Mungkin akan ada pihak lain seperti Laula yang akan membantu Robin dan juga masih ada Kuzan atau Saulo yang menurut saya juga mereka pasti akan berada di pihak Nico Robin. Dimana dengan berakhirnya Battle Royale ini, Imo akan semakin concern di satu pulau terakhir atau Elbaf, dan apakah mungkin dia juga akan melancarkan serangannya ke pulau besar tersebut. Tapi tentu saja dia akan kembali gagal untuk membunuh para survivornya, yang mungkin nanti tinggal sisa terakhir lah, atau the last five standing seperti foreshadow dari Enel. Apakah orang-orang yang akan tersisa dari masing-masing faksi tersebut? Apakah mungkin orang-orangnya nanti adalah perwakilan dari tiap faksi? Untuk revolusioner mungkin ada Dragon, mungkin dari pihak Sword ada Kobe atau Smoker atau Garp. Di mana The God sendiri akal lunarian yaitu King mungkin akan ada. Di mana Pangeran Loki dari Elbaf dan mungkin dari bajak laut ada Luffy atau bahkan ada karakter-karakter yang lain lagi. Dimana kalau menurut kalian kira-kira siapa ya kelima orang yang mungkin jika foreshadow-nya sama seperti Skype lalu akan dimunculkan dan melawan God Imo? Coba tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah ya. Dimana untuk beberapa setup karakter yang bergerak dan Oda siapkan itu pun sudah pernah saya bahas di video lain.
Nah, buat kalian yang ingin investasi saham tapi bosan dengan saham di Indonesia, tapi kalian lebih ingin untuk investasi saham luar negeri seperti Tesla, Apple, Google, Microsoft, dan perusahaan-perusahaan supermasif lainnya, di mana sudah bisa investasi saham hanya dengan $1 saja. Yang berarti hanya dengan uang Rp15.000 saja, kalian sudah bisa mempunyai saham Apple yang secara tidak langsung kalian juga pemilik perusahaan Apple yang bisa kalian bangga-bangga ini ke teman-teman kalian. Nih, gue pemilik saham dari Apple loh, dengan beberapa persen yang kalian punya hanya dengan 15.000 saja. Dan selain itu juga, aplikasi GoTrade, dia juga tetap membagikan dividen tiap tahunnya dari perusahaan-perusahaan yang kita miliki. Nah, buat kalian yang pengen download, kalian bisa langsung klik link di deskripsi video ya, dimana kalian akan mendapatkan gratis saham senilai $100 yang berhubungan dengan saham yang saya miliki. Nah, ayo, kalian harus mencari sumber income yang lain dan juga sudah mulai berpikir untuk investasi. Nah, jadi itu video kali ini. Kalian bisa langsung tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalian suka, dislike aja kalau nggak suka, jangan lupa untuk subscribe dan juga share ke teman kalian. Gue Dev pamit, and I'll see you guys next time.